Shalom mempelai Kristus, selamat pagi, siang, atau sore untuk Anda. Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang rasanya bisa menyampaikan informasi yang menarik untuk Anda simak berikut ini. By the way, mempelai Kristus tahu acara kuasanya tak terbatas dari YouTube Gereja Betani Salatiga? Yuk mari disimak video berikut ini. Saya juga nggak mau stop kalau Tuhan sendiri yang nggak suruh stop. Tuhan ajarkan saya untuk memiliki respon hati, mensyukuri hal-hal kecil setiap harinya. Positive thinking itu memang baik di masa-masa seperti ini, tetapi firman Tuhan tuh nggak bisa menggantikan untuk memberikan kehidupan dan kekuatan. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Apa yang kita dapatkan itu, kenyamanan, kesehatan, sukacita, itu semua datangnya dari Tuhan, bukan karena keadaan atau karena usaha kita sendiri. Apapun musimnya, Tuhan Yesus itu selalu baik. Mempelai Kristus perlu diketahui kalau gereja kita saat ini sedang giat mengadakan acara webinar. Kali ini akan ada webinar teologi kehidupan yang bertema nubuat atau lubuat, memahami nubuat dengan benar. Pak Gembala akan bertindak sebagai moderator dan speakernya adalah Bapak Pendeta Dr. Tulus Raharjo selaku dosen Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia Yogyakarta dan Bapak Barnabas Ong selaku Gembala United Church Australia. Hari Selasa 17 November 2020 di jam 6:30 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan WhatsApp saja ke Bapak Joni Purwoto di 0857 4163 5610 atau ke Cik Debi di 0856 9722 2222. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Elisa 103.9 FM, KSP Mulia, Warkat.com, dan Betani Business Community. Dan di tanggal 19-nya, webinar Gereja Bersatu akan mengambil tema Gereja di antara tombol Gereja Online Sampai Kapan. Kali ini Pak Gembala akan jadi pembicaranya dan moderatornya adalah Mas Tony Baskoro. Untuk webinar yang ini, informasinya bisa menghubungi Pak Bob di 0822 2221 5775. Oke mempelai Kristus, infonya cukup sekian dulu ya. Dan ingat, karena ini musim hujan dan bulan ini terkenal dengan November Rain, siapkan selalu jas hujan atau payung di tas Anda dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan selalu memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa? Saya mau lihat tangan-tangan diangkat orang. Haleluya. Sebab yang luar biasa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, sore ini Tuhan kami mau menyembah-Mu, memuji memuliakan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Allah kami di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan kami, Kau Allah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Sebelum kita mau lebih lagi saudara, kita mau deklarasikan firman Tuhan di Keluaran 15 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ialah Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Yang mau lebih lagi, Dialah sumber kekuatan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, lebih lagi katakan haleluya. Bukankah Dialah sumber kekuatan kita? Amin saudara. Amin. Seberapa banyak yang percaya Dialah sumber kekuatan kita? Sekali lagi boleh tengok kanan kirimu. Katakan Kau luar biasa hari ini. Kau luar biasa hari ini. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat. Katakan dengan iman, Allah sumber. Mana ekspresinya? Dialah sumber kekuatan kita. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, hanya Kaulah milikku surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Laku andalkan, laku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti dan tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Benar, Dialah sumber kekuatan kita. Ekspresikan dengan penuh hikmat, penuh dengan sukacita. Haleluya. Katakan dengan iman, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, telah ku kekuatanku, namun yang pasti, haleluya. Yang percaya angkat tanganmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber, angkat tanganmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Ya, Dialah sumber kekuatan kita, saudara. Haleluya. Kuatku dan bagianku selamat. Lebih meriah lagi, katakan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Haleluya. Allah sumber kuatku, Kaulah sumber kekuatan kami. Oh Tuhan, kuatku dan bagianku selamat. Katakan selamat sekali lagi, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah sumber berkat kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Yang percaya Dialah yang luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya.
Sebelum duduk, boleh tengok kanan kirimu, depan belakang. Katakan, haleluya, kau luar biasa. Haleluya, kau luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau sembah Dia dan kita percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini menjamah hidup kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakini Dia hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Inilah pengakuan anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan meyakini Kau hadir di sini dan nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan penuh iman dan yakin percaya Dia hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudaraku yang percaya Dia hadir di tempat ini, katakan dengan iman bersama-sama. Ku yakin Kau. Inilah iman doa kami Tuhan.
Barang siapa 2 orang berkumpul di tempat ini, Kau hadir di tempat kami Tuhan, dan menjamah setiap hidup kami. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyatakan kemenangan. Yang percaya Dia Allah yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, dan saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan Kau hadir, kemenangan. Lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Lebih lagi yang meyakini Dia ada di tempat ini, katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan di dalam kasih yang siapa Kau nyata kemenangan kerja. Katakan kesembuhan, katakan dengan iman, pemulihan terjadi di sini. Sorak-sorakan, berikan tepuk tangan yang tidak buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami yakin Kau hadir di sini. Haleluya, kami yakin Kau ada di tempat kami, menjamah setiap hidup kami, menjamah setiap hati kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Tiada seperti Engkau Tuhan, Allah, Allah yang penuh kemenangan. Haleluya, kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Di dalam bahasa saudara petase, di dalam Bapa Bayar Bala Patasi, yang dalam Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama. Di dalam Bapa Batakara yang Bala Patasi, di dalam Patasi, di dalam Batakara yang Bala Patasi, di dalam Bala Patasi, yang dalam Batakara Patasi, di dalam Bapa Bayar Bala Patasi, yang dalam Batakara Patasa, di dalam Bala Patasi, yang dalam Batakara. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hirala patasane, oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam patakara patasane, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintaimu Tuhan. Haleluya. Inilah sembah kami, bermazmur bagi Allah kami, karena kami tahu tiada yang seperti-Mu.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, begitu mencintai hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat kelepasan, buat pembebasan, buat berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, semua yang ada di dalam hidup kami datang daripada Tuhan. Yang percaya di Allah yang luar biasa, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada nama lain seperti Engkau Bapa. Tiada kuasa lain seperti kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan iman, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang percaya katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Inilah Tuhan, inilah Tuhan pengakuan anak-anak-Mu. Inilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Yang percaya Dia tidak pernah melupakan hidup kita, katakan ku percaya. Kami percaya Kau bekerja. Imani saudara siap perkataan firman. Ku percaya, ku percaya, kami percaya Kau bekerja. Yes, amin. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi yuk katakan, kuasa-Nya terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami mengakui Tuhan, Engkau lebih dari semua apapun juga.
Engkau di atas setiap persoalan hidup kami. Engkau di atas semua keinginan-keinginan kami Tuhan. Engkau semua di atas daripada kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari yang percaya tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti terjadi. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun juga. Oleh karena itu hati kami tenteram di dalam hadirat Tuhan. Hati kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami hidup karena firman-Mu. Oleh karena itu kami percaya tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa kami atasi. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih. Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Sementara firman-Mu ditaburkan, biarlah firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang baik. Dan terus bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. 30, 60, 100 kali ganda. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya berbahagia berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema sore ini adalah pewarisan nilai kerohanian, spiritual legacy. Setelah ini sesuatu berkat yang luar biasa buat kita semua. Karena sebetulnya warisan rohani itu sudah menjadi bagian yang sudah kita terima. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati buat kita. Dan semua daripada kehendak yang baik untuk kita sudah diberikannya. Ya, bagaimana tinggal sekarang bagian kita adalah melaksanakan dan mengerjakannya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, saudara. Satu ayat ini saja mengatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ayat yang luar biasa. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Dasar daripada apa yang dikerjakan oleh Timotius dimulai dari ini, saudara. Bukan dari hal-hal yang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana saudara Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, ayat ini menunjukkan ada 3 hal penting. Yang pertama, saudara, Lois dan Eunike adalah satu teamwork yang luar biasa. Yang bisa menghasilkan atau melahirkan generasi yang hebat. Saya mau yakinkan begini saudara, untuk menerima warisan rohani, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita bukan orang yang menerima karena hebat kita sendiri. Tapi ada orang-orang yang berdoa buat kita, orang-orang yang menolong kita, orang-orang yang sudah berperan dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar. Semua yang kita alami hari-hari ini, saat kita boleh menerima anugerah warisan rohani ini, ada banyak orang yang terlibat. Makanya kita mulai harus belajar untuk bisa menghargai saudara. Siapapun orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak menyukai kita, yang benci kita, yang selalu sepertinya jahat sama kita. Itu justru orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk membentuk hidup kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih matang, dan kita punya respon-respon yang positif saudara. Jadi yakinkan saudara, jangan pernah merasa bahwa oh kalau aku bisa seperti ini ya karena aku yang pinter. Enggak. Ada banyak orang di sekitar kita ini yang terlibat. Ya. Kalau gereja ini contohnya,
Bisa ada hari ini kita bisa menyembah. Ada banyak orang yang sudah terlibat. Bukan cuma orang-orang Kristen toh. Tapi pemerintahan juga mengizinkan. Pemerintahan pusat sampai kota. Semua banyak yang terlibat. Bagaimana orang begitu banyak bisa terlibat dalam satu tujuan yang sama. Kalau bukan Tuhan yang buat itu semua. Katakan amin. Jadi pasti ada Tuhan di situ. Semakin banyak kita menyadari bahwa ada begitu banyak orang yang mendukung kita, yang mensupport kita, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Semua orang yang didekatkan kepada kita, itu semua orang yang sebetulnya sedang membentuk kita sebagai pewaris daripada warisan rohani ini. Saudara. Makanya mari kita belajar saudara, selalu untuk bisa melihat hal ini dengan lebih objektif. Yang kedua, saudara, ukuran minimal satu generasi menjadi satu generasi yang berdampak. Itu adalah 3 level, saudara. 3 generasi. Memang ini tugas besar, ini bukan tugas yang ecek-ecek. Ini tugas yang luar biasa harus dikerjakan dari satu generasi pada generasi yang berikutnya. Makanya Tuhan kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Setelah itu baru lahirlah Israel, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Makanya mari saudara, ini menegaskan bahwa kita harus bekerja teamwork. Bahkan dari generasi pada generasi. Tidak hanya oleh karena generasi kita saja, oh generasi yang tua yang lebih hebat. Tidak. Generasi yang tua butuh generasi yang muda. Katakan amin. Yang muda juga tidak bisa bilang begini, yang tua nggak perlu. Kami yang muda-muda bisa. Nggak bisa. Kita harus ada satu keterikatan, satu bonding dan satu kerja keras sinergi yang baik antara generasi yang tua dan yang lebih muda. Makanya gereja-gereja yang atau apa saja saudara, pekerjaan di dalam bisnis atau apa saja, kalau bisa ada beberapa generasi yang terlibat di situ. Bekerja sama, saling mendukung, support saudara. Pasti dahsyat. Katakan amin. Tapi ada banyak di dunia sana, di dunia sekuler saudara. Katanya begini, generasi pertama berjuang ya dari nol, kemudian membesarkan. Generasi yang kedua mengembangkan lebih dahsyat lagi. Tapi generasi ketiga menghancurkan semuanya. Kenapa? Ya karena tidak ada kesinambungan ini tadi. Generasi ketiga merasa lebih pinter karena sekolah di luar negeri saudara. Hidup berkecukupan. Dari orang tua yang sangat kaya raya. Tapi mentalnya tidak terbentuk. Dan akhirnya pada saat dia ambil alih estafet kepada generasi yang ketiga. Semuanya hancur saudara. Yang sudah dibangun dari generasi yang pertama dan kedua. Tapi saya percaya Yesus bilang begini. Kalau kamu percaya sama aku, kamu akan lakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Katakan amin. Jadi generasi yang akan datang harus semakin lebih baik. Generasi muda ini secara khusus sore ini semua banyak anak muda. Kalian harus benar-benar menjadi generasi yang lebih baik daripada orang-orang tuamu. Dengan cara apa? Belajar dari mereka. Belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka. Tapi kau juga kembangkan sesuatu yang baru. Sehingga double anointing itu turun atas hidupmu. Baik dari orang-orang tuamu. Tapi juga hal-hal yang kau pelajari dari hari-hari yang sekarang ini. Saudara, yang ketiga. Dikatakan mereka tinggal di kota Listra. Listra itu kota pemujaan dewa-dewi Yunani, saudara. Pusat pemujaan. Hebatnya 3 generasi ini tidak terpengaruh. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang kota yang tidak mendukung iman mereka. Ini penting, jangan milih saudara. Oh aku enak ya di Salatiga, kenapa? Di Salatiga banyak orang-orang Kristen. Oh aku mau cari yang temannya semua kompak dengan aku. Yang satu pandangan, satu keyakinan. Gak bisa. Kita harus tahu justru orang-orang yang hebat itu selalu ditaruh di tempat-tempat lingkungan yang tidak menguntungkan saudara. Tidak selalu mensupport. Keadaan-keadaan yang tidak selalu menyenangkan saudara. Justru itulah orang yang hebat. Tapi kalau kita sudah biasa cari yang enak, yang gampang, kita nggak akan pernah jadi orang yang hebat, saudara. Nah, 3 pemeran utama dalam kisah ini, saudara. Tadi yang pertama adalah Lois, seorang nenek tua. Nenek juga tua pasti ya. Arti nama Lois itu adalah agreeable, desirable, orang yang menyenangkan, orang yang diinginkan.
Saya waktu baca ini luar biasa ya. Bagaimana jadi orang tua tapi tetap diinginkan, disenangi, saudara. Ada banyak orang-orang tua semakin susah, semakin angel, semakin egois, semakin sensi, saudara. Gampang tersinggung, merasa lebih pinter, gak mau diberi nasihat dan segala macam. Susah untuk dijangkau. Tapi Louis adalah seorang yang dikatakan justru orang yang diinginkan. Anak-anak muda datang pada dia tanya, "Oma gimana?" Minta nasihat, saudara. Karena memang dari hidup Louis ini ada sesuatu yang sangat indah. Ya, dikatakan iman yang tulus dan ikhlas. Nanti kita akan sampai ke sana. Apa arti iman tulus ikhlas, saudara? Luar biasa. Semakin tua, semakin anak-anak muda senang untuk datang, untuk bisa ketemu, bicara, diskusi, saudara. Luar biasa saya bilang. Ini saya juga buat saya, mudah-mudahan saya bisa jadi orang tua yang bisa lebih disukai. Karena saya punya hikmat, saya bisa memberi nasihat, saya bisa menerima semua situasi keadaan yang ada. Ada banyak orang tua semakin sempit pandangannya, semakin picik, saudara. Yang dilihat hanya bahwa kebenaran dirinya sendiri. Yang lainnya dianggap gak ada, salah. Sehingga sulit untuk bisa bergaul, untuk bisa diterima oleh berbagai kalangan, saudara. Nah yang kedua, saudara, Louis adalah orang yang berhasil mengestafetkan. Louis bukan seorang pendeta hebat. Dia nenek biasa. Ibu rumah tangga biasa, saudara. Namanya pun hanya disebut sekali, tidak banyak di Alkitab. Tapi perannya sangat dahsyat. Dampaknya sangat luar biasa. Dia berhasil mengestafetkan bukan hanya kepada anaknya saja, tetapi kepada cucunya sana. Saya bilang ini orang yang hebat di balik layar. Banyak orang hebat di atas, di luar layar, di panggung. Wah, supaya kelihatan orang. Tapi di dalamnya rontok semua, hancur, saudara. Makanya mari, dunia barangkali sekarang ini sedang mendorong kita untuk hebat di luar. Tapi di dalam, di belakang layar kita hancur, saudara. Hanya sekedar performance, pencitraan diri. Bukan itu, saudara. Oma Louis ini menurut saya adalah orang yang hebat baik di dalam. Tapi juga dia hebat di luar. Tapi khususnya dia hebat di dalam rumahnya. Yang ketiga, saudara. Iman daripada nenek Louis itu katakan iman yang tulus ikhlas. Nah ini. Tulus itu artinya murni. Murni artinya ya dia pokoknya percaya aja gitu. Dia nggak punya angan-angan, oh kalau orang percaya tuh bisa menuntut Tuhan. Bisa berseru, maksa Tuhan. Berdoa minta Tuhan untuk mengikuti apa yang jadi keinginan kita. Enggak. Imannya sederhana. Dia jalani hari ke hari. Dengan segala situasi yang sulit, yang membahagiakan. Itu tidak pernah membuat imannya menjadi suatu iman yang up and down. Seringkali iman kita menjadi iman yang naik turun. Karena kita tergantung dengan situasinya. Situasi baik, haleluya. Situasi tidak baik, wah kita ngeluh sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kau izinkan. Kenapa Tuhan? Kau biarkan. Dan seterusnya. Tapi nenek Louis ini orang yang sederhana biasa. Susah dijalani. Senang juga disyukuri. Semuanya dijalani dengan begitu simple. Tidak ada hal yang menonjol dalam ekspresi imannya itu. Iman yang murni. Tapi juga selain murni dia juga adalah ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya dua kata ini merupakan kesatuan. Kalau tulus bisa tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas ini biasanya tulus. Kira-kira gitu. Tapi ini merupakan satu kesatuan. Tapi sedikit bisa dibedakan. Ikhlas itu ya tadi rela. Kalaupun Tuhan belum jawab doanya, bahkan tidak jawab doanya, dia tetap bersyukur. Karena otoritasnya adalah Tuhan. Seperti Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu. Dan apa yang terjadi? Yesus tetap naik ke Golgota, saudara. Itu rela, ikhlas. Iman yang seperti itu.
Oma Louis ini hidup, saudara. Yang tidak neko-neko, saudara. Tidak berharap hal-hal yang muluk-muluk, saudara. Jalani hari demi hari. Dalam segala kesederhanaan sikapnya. Segala kesederhanaan cara berpikirnya. Mungkin dia merasa, aku bisa percaya Yesus saja. Itu sudah satu berkat yang terbaik, luar biasa. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Yang tidak bisa dikomparasikan dengan apapun juga. Bukankah Tuhan bilang dalam firman-Nya, kalau anaknya saja dipersembahkan kepada kita, Yesus dipersembahkan buat kita, apa yang masih kurang, yang kita masih tuntut dari Tuhan, saudara? Saudara, kalau ingat begini rasanya kita nggak kolu ya. Kolu itu apa ya? Apa? Nggak tega lah, minta-minta lagi sama Tuhan. Wong semua yang terbaik sudah disediakan, yang surga punya, gak ada yang disimpan, ditahan di surga. Semua sudah disodorkan di depanmu. Masihkah kita bilang, Tuhan kurang. Harusnya ini yang aku perlu. Kasih dong. Kalau gak kasih, sorry ya, aku gak mau pelayanan lagi. Siapa kita, saudara? Terlalu arogan kita ini kadang-kadang. Justru karena kita sepertinya sudah mengenal Tuhan, kita pakai iman. Untuk memindahkan gunung, termasuk memindahkan kehendak Tuhan. Seringkali kita terlalu over dalam menjalani hidup ini. Dengan iman kita yang seharusnya iman yang simple, sederhana. Iman yang berserah, rela. Karena yang terbaik sudah kita terima. Iman pionir, saya sebut iman pionir tadi dikatakan yang mula-mula, yang pertama kali. Jadi Louis ini generasi pertama mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakek neneknya tidak pernah tahu, mungkin tahunya agama Yahudi, saudara. Ini generasi pertama kenal Tuhan. Jadi ini seperti benih kehidupan. Benih itu rapuh, benih itu sangat fragile. Saudara. Kalau saudara lihat benih ditanam di tanah, itu peluang matinya itu besar. Karena apa? Karena faktor-faktor di sekitarnya sangat berbahaya sekali buat benih. Benih sekali jatuh di tanah, itu betul-betul 100%, saudara. Antara hidup mati sudah terserah Tuhan. Nggak ada upaya yang bisa dia kerjakan. Dia sangat tergantung dengan faktor lingkungannya, saudara. Luar biasa. Tapi setelah dia tumbuh, dia jadi tanaman yang kuat, saudara. Kehidupan yang kuat. Dihantam badai, angin, banjir, dia tetap bisa teguh. Hebat ya. Sudah teruji. Ya. Jadi makanya Tuhan bilang kita harus punya akar kehidupan yang kuat, saudara. Sehingga badai persoalan apapun juga nggak pernah bisa menggoyahkan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, tokoh yang kedua adalah Eunike. Ibu dari Timotius, anak dari Louis. Jelas ia adalah orang Yahudi. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 16 ayat 1, saudara akan ketemukan siapa Eunike. Seorang Yahudi yang saleh. Yang kemudian dikatakan bukan cuma Yahudi yang saleh. Yahudi yang saleh dan percaya Yesus. Imannya sudah terarah kepada Yesus, saudara. Oleh karena mamahnya Louis. Nah, saudara, Eunike ini aneh. Nama itu nama Yunani, bukan nama Yahudi, saudara. Eunike itu nama Yunani. Bahkan saya pernah baca dikatakan dia salah satu dewa kemenangan dari Yunani. Jadi ya mungkin nama itu suatu ya nama, saudara. Tapi saya renungkan apa maksud dia. Kenapa nggak pakai nama Yahudi gitu ya. Karena apa? Karena suaminya orang Yunani. Yang dikatakan tidak percaya Tuhan, saudara. Dan saudara bisa bayangkan satu keluarga yang punya keyakinan yang berbeda. Dan itu sudah terjadi banyak dalam jemaat ini juga. Istrinya Kristen, suaminya bukan Kristen.
Atau istrinya bukan Kristen, suaminya Kristen. Agak sulit, saudara. Tidak mudah menjalani rumah tangga seperti itu, sepertinya dua kemudi, saudara. Nah, demikian juga Eunike ini. Saya percaya ada banyak struggle dalam kehidupan rumah tangganya. Suaminya dikatakan seorang Yunani yang kerjaannya adalah kelayapan. Apa kelayapan itu bahasa Inggrisnya? Dolan sana, dolan sini, saudara. Karena orang Yunani itu senang dengan ilmu pengetahuan. Dia inventor gitu ya. Jadi juga suka mencari hal-hal yang aneh-aneh di luar sana, saudara. Ya saudara, kalau Yunani ingat Aristoteles, Plato segala macam itu orang-orang yang memang pencariannya adalah hal-hal yang belum pernah diketemukan gitu. Ya barangkali orang ini juga begitu suaminya ini. Sehingga Eunike berjuang sendiri dalam rumah tangganya, menghidupi keluarganya, anaknya dan ibunya. Jadi ini ekspresi dari iman yang tulus. Eunike juga seperti omanya, seperti ibunya, tidak nuntut apa-apa. Dia jalani hari-harinya secara sederhana juga dengan iman yang tulus, ikhlas. Dia maknai setiap situasi yang ada, kesukaran-kesukaran hidupnya, rumah tangganya dengan iman yang ikhlas dan tulus ikhlas, saudara. Sehingga kalau saya boleh katakan, Eunike adalah seorang pejuang kehidupan, saudara. Dia tetap berjuang, dia tidak gampang putus asa, dia tidak gampang menyerah. Dia terus berjuang. Demi apa? Anaknya. Demi apa? Generasi berikutnya. Hidupnya susah, tidak masalah. Yang penting anakku harus lebih baik keadaannya. Itu yang diperjuangkan, sehingga saya temukan bahwa dia adalah seorang pemenang. Ternyata nama Eunike itu adalah dewa kemenangan, saudara. Mengandung unsur arti kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan. Makanya nama itu kadang-kadang bisa menjadi cerminan siapa kita sebenarnya, saudara. Ya. Nah, dia lebih daripada pemenang karena dia bisa mengalahkan diri sendiri. Dia mungkin bisa aja, aku menikah lagi. Masa aku masih muda, suamiku pergi terus tidak bertanggung jawab. Lebih baik aku cari lagi. Bisa barangkali, tapi dia tidak lakukan itu. Dia pikirkan untuk anak-anak, supaya anak-anakku melihat sosok seorang wanita yang kuat menghadapi persoalan apapun juga. Sehingga dia menjadi pemenang atas hidup pribadinya, tapi juga atas keluarganya, tapi juga termasuk masyarakat sekitarnya. Dia tidak bergeming dengan ajaran-ajaran mitologi Yunani yang berseliweran di mana-mana di sekitar hidupnya itu, saudara. Dia tetap percaya. Dia nggak cari alternatif-alternatif yang lain di luar Tuhan, saudara. Luar biasa. Dia selalu berpegang pada mamanya, ya, Lois, dengan iman yang tulus ikhlas tadi. Yang ketiga, saudara, adalah Timotius. Orang yang menghormati Tuhan, itu arti nama Timotius. Jadi di dalam nama ini Eunike punya satu angan-angan, cita-cita, harapan, kerinduan. Bahwa anak yang aku lahirkan ini akan menjadi seorang anak yang menghormati Tuhan. Itu sejak dari awal di kandungannya. Sekalipun situasinya sulit, situasinya bisa untuk menghujat Tuhan lebih mudah, saudara. Situasinya lebih mudah untuk bisa berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi dia bilang, Timotius, orang yang menghormati Tuhan. Timotius bersyukur memiliki guru-guru rohani yang luar biasa, yaitu keluarganya sendiri. Saya mau beritahu, saudara, guru-guru rohani itu bukan pendeta yang di luar rumah tangga. Guru-guru rohani itu mentor-mentor rohani sebetulnya bukan daripada orang-orang yang ada di luar keluarga kita. Guru rohani, mentor rohani, coach, life coach yang bagus itu adalah orang-orang tua kita, keluarga kita. Saudara. Dan saya bilang, Pak, tapi orang tua aku belum begini, belum begitu, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Justru kau bisa belajar bukan hanya dari orang-orang yang suci saja. Tapi kau bisa belajar dari banyak kehidupan orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, saya belajar banyak kebenaran bukan karena papi saya orang yang sudah sangat rohani sekali. Tidak.
Saya justru belajar dari papi saya yang orang yang biasa. Beriman secara biasa saja. Tapi saya justru belajar banyak hal di situ. Saudara. Mami saya juga orang yang biasa. Tapi saya juga justru banyak belajar dari situ. Dan saya mempercayakan hidup saya dengan mereka. Dulu saya pikir, enggak. Saya pikir teman-teman saya itulah keluarga saya. Karena mereka yang rasanya paling bisa menerima saya. Mengangkat-angkat, memuji-muji saya. Jadi saya merasa, waduh iya benar aku ini orang hebat. Oleh karena teman-teman saya. Tapi satu kali saya mengalami satu persoalan, teman-teman saya pergi semua saudara. Tidak ada yang tolong saya. Yang tolong saya adalah tetap papi mami saya, keluarga saya. Itu yang membuat saya sadar, oh ternyata teman-teman oke. Tapi bukan mereka yang harus menjadi bagian yang terbaik. Ternyata kembali kepada orang-orang tua kita. Setelah ini luar biasa. Apa yang dilakukan atau dijalani oleh Timotius. Menjadi rekan kerja dan pendamping Rasul Paulus. Dalam perjalanan misi yang kedua, nanti saudara bisa baca ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, dipercaya untuk mengurus persoalan-persoalan jemaat di Korintus. Kalau saudara baca baik-baik ya, jemaat Korintus itu jemaat yang paling sulit, paling amburadul, paling bobrok saudara. Ngomongnya rohani, tapi perbuatannya sangat evil gitu, sangat jahat. Bahkan ditulis belum pernah ada perzinahan yang terjadi seperti di dalam jemaat di Korintus. Termasuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun. Tidak terjadi tapi di Korintus terjadi. Padahal Korintus adalah jemaat yang paling spirit filled, artinya penuh Roh Kudus. Bahasa rohnya luar biasa, itu karunia-karunia rohnya jalan semua. Saudara. Tapi justru di situ juga ada banyak kejahatan-kejahatan, kehidupan yang sangat tidak baik. Timotius dipasrai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Luar biasa. Jadi pasti Timotius bukan orang yang anak muda yang asal-asalan sudah. Lalu juga kemudian dia memimpin jemaat di Efesus. Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa dikatakan di dalam kitab Wahyu. Jemaat yang hati cinta mula-mulanya itu menyenangkan Tuhan. Saudara. Sampai Tuhan selalu teringat-ingat kembali pada cinta mula-mulamu, itulah yang aku sukai. Mereka semua giat di dalam Tuhan. Giat dalam pengajaran. Saudara. Luar biasa anak muda ini. Nah saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Barangkali ini pernah saya sampaikan, mungkin beberapa, tapi saya agak sedikit lupa. Dan saya ingat kesaksian ini. Satu kali sudah ada, ini kisah benar-benar ya, real story ya. Anak muda usia 27 tahun, dia sudah pendidikannya S2, master degree. Ya. Tapi yang dikerjakan adalah dia bangun sekitar jam 12, jam 1 ya. Siang ya. Setelah itu mungkin makan, breakfast dan segala macam. Jam 3 sudah di depan komputer main game sampai malam hari sudah. Non-stop sampai malam hari. Pasti persoalan. S2 loh saudara. Sehingga orang tuanya bingung, gimana nih. Akhirnya dipanggillah seorang psikolog untuk coba konseling dengan beliau saudara. Dan kemudian ketemulah dengan anak muda ini. Dia tanya, nak kenapa? Kamu kan punya S2. Kamu pendidikan ini luar biasa. Kamu bisa pakai sebagai modal untuk bekerja. S2 gajimu minimal 10 juta. Anak muda ini bilang, ngapain? 10 juta? 10 juta tapi aku tiap hari harus kerja ke kantor. Bahkan aku mungkin sering dimarah-marahi sama bosku. Aku disuruh-suruh begini, suruh-suruh begitu. Ngapain? 10 juta untuk bayar ini, bayar itu, sisanya nggak banyak. Paling aku bisa tabung 1, 2, 3 juta. Sebulan dengan cara kerja begitu menyakitkan. Enggak, aku nggak mau. Loh, kenapa? Ya, lebih baik aku tunggu papiku mati. Hah? Maksudnya? Ya papiku punya kekayaan cukup banyak. Hidup mewah. Saudara. Papi sudah sakit-sakitan. Banyak sakit, apalagi dengan pandemik ini. Mungkin akan cepat segera berangkat pulang. Semakin kaget nih.
Psikolognya, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu mengharapkan papimu mati? Ya, kalau papiku mati, aku kan dapat warisan. Separuh dari kekayaan papiku sudah dapat jatuh ke saya otomatis. Tanpa saya kerja, tanpa saya berusaha apapun. Mama masih sehat, ya tadi paling dibagi dua. Besar sekali Pak, saya bisa hidup dengan deposito dan dari bunga deposito sudah berlebihan Pak. Ngapain saya harus kerja? Saya tunggu aja, papi saya akan mati sebentar. Loh kok bisa begitu? Iya, dulu waktu saya masih kecil papi saya selalu bilang, nak kamu belajar yang rajin nak. Besok apa yang menjadi jeripayah papa ini akan ke kamu. Kamu yang mewarisi, nanti kalau papa dipanggil Tuhan, papi dipanggil Tuhan, kamu yang akan terima warisan ini. Setiap kali ada persoalan selalu papanya bilang begitu. Kamu yang akan terima warisan ini. Kalau aku mati semuanya jatuh ke kamu. Kamu belajar yang rajin, jangan nakal, jangan gini, jangan gitu, jangan itu selalu yang dicekok itu. Dan itu hanya masuk betul-betul. Barangkali itu mungkin maksudnya baik dan benar. Tapi kalau hanya itu saja. Dan dia ngomong begini, aku gak mau seperti papa. Kerja keras, begitu rupa. Dan setelah kaya, sakit-sakitan lagi. Duitnya habis untuk biaya pengobatan. Aku gak mau hidup seperti papa. Oh, saudara. Saya bilang ini real story. Saudara. Jadi waktu saya lihat dan dengar kesaksian ini, gimana ada apa dengan generasi ini? Kok sampai bisa punya pemikiran seperti itu, saudara ya? Tapi persoalannya bukan dari sesuatu yang besar di luar sana. Tapi mari kita lihat diri kita. Bagaimana dengan hidup kita? Baik kita sebagai orang tua, sebagai anak. Bagaimana kita meletakkan posisi kita hari-hari ini? Di mana kita? Dan yang terakhir, dorongan dari saya, mari kita berlomba-lomba sudah. Berjuang sungguh-sungguh. Untuk satu masa depan yang lebih baik. Kalau ada banyak pengajaran dunia ini semakin hancur percuma. Saya bilang itu penipuan itu saudara. Loh Pak yang ngomong pendeta-pendeta besar. Tidak ada peduli saya. Ya, seringkali kita ini jangan nama kita ini keluarga kerajaan surga. Kita nggak perlu kerja baik-baik. Kita nggak perlu usahakan apa yang baik di dunia ini. Saudara, itu mungkin benar sebagian kecil. Tapi selama kita hidup di bumi ini, saudara dan saya punya tanggung jawab. Kalau memang dikatakan, Pak, tapi itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab loh Pak. Kalau sudah dinubuatkan itu bukan berarti satu ketetapan. Itu satu peringatan. Kalau kamu tidak lakukan bagianmu, aku akan datang dan menghancurkan bumi, kata firman Tuhan dalam Maliaki pasal 4 ayat 6. Kalau hati Bapak dan tidak kembali pada anak-anak, tidak kembali pada Bapak, aku kata Tuhan datang ke bumi, menghancurkan bumi. Tapi ya, itu kan ada kondisionalnya. Kalau keadaanmu tidak seperti itu, aku akan datang dan membawa berkat. Katakan amin. Setelah jangan mau diracuni oleh pengajaran-pengajaran Kristen ya yang selalu ngomong dunia ini mau hancur, sudahlah tinggalin, kita nggak perlu repot-repot, sudahlah sama Tuhan saja. Sepertinya rohani banget. Tapi itu sangat, menurut saya itu sangat jahat sekali. Karena sepertinya kita tidak didorong untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah masyarakat yang sedang sakit ini saudara. Kita membiarkan situasi yang seperti itu. Bahkan kita bertepuk tangan, ya betul toh. Semakin jelek toh, semakin buruk toh, semakin apa. Memang kita harus begitu terjadi. Gila saya bilang, ini orang stres saya bilang. Kita harusnya tahu ada hal yang tidak baik. Mari kita sebagai terang, garam dunia. Firman Tuhan bilang jadilah saksi. Katakan amin. Ini waktunya. Ini warisan-warisan rohani yang saudara dan saya bisa kerjakan. Jangan pernah berpikir warisan rohani datang begitu saja tanpa kita
melakukan sesuatu seperti anak muda tadi. Nunggu nanti papinya mati sajalah. Papi mati kan warisan jatuh ke saya. Orang yang seperti ini, anak muda seperti pasti kasih warisan berapapun triliun saudara ya. Dalam waktu yang sangat singkat pasti akan habis segera. Memang ngomongnya nanti ditabung, nanti aku hidup dari itu kan angan-angannya. Tapi kalau benar-benar dikasih warisan pasti akan habis. Pasti akan menderita anak ini. Tapi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kita mungkin gak terima warisan materi. Kita bisa dapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan selama kita bisa bekerja dengan baik. Katakan amin. Mari kita berdoa. Mari renungkan sebentar saudara. Di mana posisi kita hari ini? Sebagai Lois dengan iman yang tulus ikhlas. Sebagai Lois yang punya kerinduan untuk terus mentransferkan, mewariskan warisan-warisan rohani kepada anak cucunya. Sebagai Eunike yang sudah menerima warisan rohani yaitu iman yang tulus ikhlas dan berjuang dalam kehidupan yang tidak mudah. Menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang bapak bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Berjuang untuk satu kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Bahkan meraih kemenangan untuk tetap konsisten dengan setiap tujuan-tujuan yang mulia. Apakah kita Timotius yang sudah dibentuk melalui tangan-tangan yang luar biasa sehingga hidup kita menjadi hidup yang berdampak, yang membawa benefit bagi banyak orang di sekitar kita, yang membawa banyak hal yang baik, yang bisa merubah hal-hal yang gelap menjadi terang, merubah hal-hal yang buruk menjadi baik, merubah keadaan-keadaan yang terpuruk menjadi sesuatu yang bisa lebih lagi diangkat lebih. Tuhan, kami ingin Kau nyatakan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan firman-Mu, hidupkan Tuhan dalam hati kami. Biar hati yang putus asa, jiwa yang tertekan kembali hidup, kembali menyala. Untuk melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oh dalam asyik dalam haleluya. Ora patah shikar. Jesus. Bapakku berdoa buat setiap apapun keadaan jemaat-Mu saat ini. Bangkitkan roh mereka. Bangkitkan jiwa mereka. Buat kami mengerti apapun yang kami lakukan, biar itu menjadi sesuatu yang menggenapkan daripada rencana-rancangan-Mu. Aku berdoa Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran mereka, apapun yang menghalangi setiap potensi-potensi ilahi yang ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa nama di atas segala nama itu. Aku mencabut setiap ketakutan, kekhawatiran, bahkan kebencian atas hidup ini, atas diri kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong jamah hati mereka.
Pulihkan hati kami Tuhan. Bahwa kami melihat kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Warisan-warisan yang begitu mulia yang Kau sediakan bagi kami. Buat mata kami sendiri melihat Tuhan. Bukan lagi kata orang. Kemuliaan-Mu itu sungguh nyata atas kami. Oh, Rabasyara Baraba. Jesus, Jesus, Jesus. Biar hati yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Hati yang putus asa Tuhan kembali bangkitkan. Satu semangat, satu harapan, satu kasih yang baru. Oh, pikiran-pikiran yang masa bodoh dengan masa depan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Singkapkan selubung-selubung mata hati kami Tuhan. Singkapkan pemikiran-pemikiran yang baru yang datangnya dari Tuhan. Berikan kami hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Oh, rana masyekira muramaya sambil. Haleluya, haleluya. 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 Kau yang kudus, Kau yang bertata dalam hadirat-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Mari serukan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi. Mari sekali lagi angkat suara, angkat hatimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, oleh karena nama-Mu hidup kami, keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan. Mari sekali lagi yang terakhir. Kudus, kudus, hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang layak. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam,
tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Surga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sebentar kami mau bawa persembahan kami. Mari saudara siapkan persembahan saudara. Kita akan berdoa buat persembahan yang kita akan bawa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sumber dari segala kehidupan ini. Firman-Mu berkata Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Oleh karena kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kekhawatiran kami akan bahkan masa depan kami. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Bahkan hari-hari ini Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami dan iman percaya kami. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan yang kami perlukan, yang kami butuhkan sesuai dengan kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhan sendiri. Terima kasih buat persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini. Kami mau berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang pulanglah dalam berkat yang melimpah. Berkat yang turun dari Bapa. Surga terbuka bagimu, menyinari setiap perjalanan hidupmu, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan dalam hidupmu lagi. Engkau berjalan dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan yang mengawali setiap perjalanan hidupmu. Dan Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah demi langkah menuju pada kebenaran. Pulanglah dalam berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, studimu diberkati, masa depanmu diberkati, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati, dan semua yang kau buat dengan tanganmu Tuhan jadikan kau berhasil dan engkau beruntung di setiap jalan-jalanmu. Dan Tuhan menjaga dan memagarimu dengan perisai kemuliaannya, sehingga tidak ada satupun yang jahat akan menghampiri engkau. Tidak ada satupun kuasa-kuasa kegelapan yang mendatangi engkau, karena engkau adalah biji-biji mata Allah. Pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.